Hey yo guys, kita balik lagi di channel YouTube Primakara Developer. Hari ini kita akan bahas konsep keren di dalam dunia pemrograman, yaitu data structure di Python. Jadi, apa sih itu data structure? Ini adalah cara kita mengatur dan menyimpan data dalam komputer, seperti kumpulan buku dalam rak. Struktur data memungkinkan kita untuk mengelola data dengan efisien, memudahkan akses, modifikasi, dan manipulasi data sesuai dengan kebutuhan. Dalam Python, ada 4 jenis struktur data yang umum digunakan, yaitu list, tuple, dictionary, dan set. Jadi, masing-masing struktur data tersebut memiliki karakteristik dan kegunaan yang unik. Oke, selanjutnya kita akan bahas satu persatu untuk setiap struktur data yang ada di Python. Yang pertama itu adalah list. List itu seperti rak buku yang bisa ditambah, dihapus, diakses data-datanya sesuka hati. Sedangkan tuple itu mirip rak buku yang isinya sudah fix dan tidak bisa diubah lagi setelah dibuat. Selanjutnya ada dictionary. Ini bisa diibaratkan sebagai rak buku dengan label di setiap buku, sehingga setiap buku mempunyai label unik yang memudahkan kita untuk menemukannya. Sementara itu set adalah rak buku yang hanya menyimpan buku unik tanpa ada duplikasi dan memastikan tidak ada buku yang berulang atau item yang sama. Oke, jadi bisa kita lihat di slide ini untuk detail kapan digunakan dan contohnya dari data structure yang ada di Python. Itu yang pertama ada list. Jadi list itu digunakan saat kamu butuh menyimpan banyak item yang urutannya penting dan bisa diubah. Lalu untuk tuple itu digunakan saat kamu butuh menyimpan banyak item yang urutannya penting tapi tidak dapat diubah. Jadi, kalau kita pakai list, urutan itu bisa kita ubah nih. Nah, misalnya diubahnya itu seperti kita ngurutin nih dari besar ke kecil, atau dari A ke Z, atau di reverse. Dari Z ke A, atau dari kecil ke besar. Terus kalau tuple itu tidak bisa diurutkan seperti itu. Ya, jadi tuple itu tidak bisa di sorting ataupun di reverse seperti list tadi. Jadi jangankan untuk di reverse dan sorting ya, dia tuh di edit aja dan dihapus aja itu nggak bisa gitu. Jadi benar-benar kalau pakai tuple itu hal-hal yang bersifat fix ya. Terus ada dictionary. Jadi dictionary itu digunakan saat kamu butuh menyimpan data yang berpasangan seperti nama dan nomor telepon. Misalnya nih, contohnya di sintaks itu ada nama, (2 Alice, nomor (2 1 2 3 4 5). Dictionary itu mirip sama JSON gitu. Terus untuk set itu digunakan saat kamu butuh menyimpan item yang tidak boleh ada yang sama atau tidak boleh terduplikat. Jadi di dalamnya itu ada tanda kurung 1 2 3 4 gitu. Kalau untuk list dia sintaksnya pakai kurung siku. Kalau tuple dia pakainya kurung biasa. Dan kalau pakai kurung curl itu bisa jadi dictionary ataupun set. Oke, next. Ada yang mulai dari 0 tapi ini bukan tentang mengisi bensin. Apakah itu? Oke, jadi semua dimulai dari hitungan ke 0 ya. Sama seperti konsep array yang kita bahas di playlist C++ kemarin. Jadi kita mulai urutan indexingnya dari data structure di Python itu mulai dari 0. Misal, kayak data angka pada gambar ini ya. Jadi ada data angka 2, 4, 10 dan seterusnya. Itu datanya. Terus yang di bawahnya itu ada angka 0 sampai 5. Itu adalah cara mengurutkannya. Jadi data angka 2 itu ada di urutan ke 0. Sedangkan data angka 4 itu ada di urutan ke 1. Angka 10 itu ada di urutan ke 3. Seperti itu. Oke, di video kali ini kita bakal bahas secara lebih mendalam cara menambah, menghapus, dan mengakses elemen di list dan tuple dulu ya. Jadi caranya gampang banget kok, kalian nggak perlu panik. Oke, let's code it out. Oke, di sini aku udah buka Google Colab. Jadi buat yang belum tahu caranya pakai Google Colab, bisa cek di video playlist Python for Beginner series, How to use Google Colab for Python. Oke, jadi kita mulai dulu dari list. Nah, di sini kita akan edit dulu nama filenya, list and tuple. Oke. Nah, sekarang kita akan inputkan listnya terlebih dahulu. Di sini aku udah punya contoh listnya. Itu ada angka, string, dan mixing. Oke, untuk list, jadi list itu bisa dalam bentuk angka, seperti 1, 2, 3, 4, 5, dan lain sebagainya. Terus ada string juga. Jadi bisa dalam bentuk karakter atau string. Ada apple, jeruk, mangga, dan lain sebagainya. Terus ada mixing juga nih. Jadi mixing itu adalah
perpaduan antara angka, string, dan juga boolean. Untuk boolean mungkin udah yang pernah belajar C++ kemarin, itu ada true and false. Jadi kalau list itu dia bisa nampung mixing data. Jadi ada angka, ada string, ada boolean, ada juga float. Sekarang kita coba akses untuk bagian angkanya terlebih dahulu. Jadi kita ketik print, terus kita ketik angka, lalu kita kasih indeksnya ke 0. Jadi kita akan coba akses print angka 0. Jadi apakah yang muncul di sini ketika kita play? Oke, yang muncul itu adalah angka 1 karena dia ada di indeks ke 0. Kita coba akses string dengan indeks 2 misalnya. Ini print tanda kurung angka tanda kurung siku 2. Jadi string dengan indeks kedua itu yang seharusnya tampil adalah angka 3 karena ini urutannya 0, ini 1, ini 2. Oke. Kita coba run lagi. Oke, 1 dan 3. Gimana kalau kita ngeprintnya berurutan? Kita kopas 1. Maka akan muncul angka 1, 2, dan 3. Oke, ini untuk mengakses yang angka. Kalau misalnya kita mau akses yang string nih, listnya. Seperti tadi, kita ganti aja jadi string. String gitu ya. Oke, kita print. Yang muncul adalah apple. Oke, kalau misalnya mixing, kita pengen mixing yang ke berapa ya? Yang 0, 1, 2, 3. Coba kita kasihin yang ketiga. Harusnya sih dia ngeprint true. Oke. Jadi semua list di sini bisa diakses ya. Oke. Kita lanjutkan dengan contoh data baru. Nama listnya itu adalah list buah-buahan ya. Jadi kita akan ganti dengan kata buah. Buah sama dengan kurung siku. Ada apel, jeruk, sama mangga. Ya, jadi ada 3 buah di sini. Nah, kita coba untuk ngeprint lagi. Coba kita akses buah nomor 1. Kita ganti dulu angkanya jadi buah nomor 1. Kalau nomor 1 itu jeruk ya harusnya tampil. Oke, betul, jeruk. Oke, kita tambahkan notes, menambahkan dengan append. Kita run. Nah, jadi ada kata anggur di paling belakang. Jadi di list sudah terinput string anggur di paling belakang. Gimana kalau kita pakainya insert? Oke, kita coba tambahin insert. Oke, jadi ketika kita insert buah.insert ada angka 1 nih di sini. Nah, angka 1 ini itu adalah indeksnya. Jadi kita ingin menambahkan buah pisang di indeks pertama. Ya. Jadi bukan indeks ke 0. Jadi dia ada di urutan kedua tapi indeksnya yang pertama. Indeks ke 1 maksudnya. Jadi ada apel, pisang, jeruk, mangga, dan anggur.
Oke, sekarang kita akan belajar untuk menambahkan elemen ke list menggunakan dua metode, yaitu metode append dan insert. Jadi, metode append itu digunakan untuk menambahkan elemen di akhir list, sedangkan metode insert ini digunakan untuk menambahkan elemen di posisi tertentu dalam list. Jadi, posisinya bergantung pada indeksnya. Oke, nah kita coba dulu pakai append ya. Kita akan menghapus buah jeruk di sini. Buah.remove. Oke, buah jeruknya udah hilang ya dari sini. Nah, kalau sekarang kita coba yang pop. Ganti kata remove pakai pop. Pop. Misalnya kita pengen ngehapus pisang nih. Pop 1. Oh, sorry. Aku kelupaan. Harusnya nggak perlu pakai petik 2. Oke. Jadi pisang kehapus karena pisang ada di indeks ke-1. Oke, kita tambahin komen ya biar nggak kelupaan. Hapus list item. Jadi menghapus item list. Bawahnya juga sama. Oke, selanjutnya kita akan mencari panjang listnya berapa. Ya, misalnya kita pengen tahu nih di dalam satu list itu ada berapa data sih gitu. Kita bisa pakai. Oke, selanjutnya kita yang akan melakukan penghapusan elemen dari list. Kita menemukan tadi udah menambahkan berapa sekarang sih? Di sini kan harusnya ada 3 buah ya. Kita bisa pakai yang namanya remove dan pop. Jadi kalau kita pakai remove itu bisa langsung ke targetnya langsung. Jadi misalnya kita pengen nge-remove buah jeruk gitu, ya udah kita pilihnya remove jeruk. Tapi kalau pop dia pakainya index. Oke, jadi index pertama buah. Kendall, kedua, ketiga itu bebas. Jadi item itu adalah remove variable baru yang kita buat untuk menampilkan list dari pakai indeksnya. Kalau tadi kan kita cuma bisa. Jadi kita coba dulu untuk remove. Sekarang kita pengen akses semua buah dan kita menampilkannya. Oke, jadi sudah tampil apel, mangga, dan anggur. Oke, selanjutnya kita akan mengurutkan buah-buahan ini secara ascending. Ya, dari A ke Z ascending. Oke, kita pakai yang namanya sort. Jadi, function sort itu fungsinya untuk mengurutkan elemen dalam list secara ascending. Mari kita run. Oke, jadi berurutan ya dari anggur, apel, dan mangga. Gimana sih caranya biar kita itu bisa ngurutin dari belakang ke depan, dari Z ke A, atau dari besar ke kecil? Kita bisa tambahin pakai reverse. Kita bisa gunakan coding reverse. Oke. Nah, urutannya akan berubah dari mangga, apel, baru ke anggur kalau pakai reverse. Oke, sekarang kita tambahin teks di atasnya ya. Tambahin teks di urutan paling atas, itu list. Oke, selanjutnya kita akan menampilkan list dengan iterasi. Tambahin T besar, T kecil, terus bold. Nah, kita taruh dia di bagian atas. Nah, kita bikin dia kayak pemfolderan gitu. Ini khusus untuk codingan list. Karena kita akan lanjut ke tuple ya. Oke, sekarang kita lanjut ke tuple. Jadi tuple itu bersifat immutability. Artinya, tuple tidak dapat diubah setelah dibuat. Jadi, kamu tuh nggak bisa menambahkan, menghapus, atau mengubah elemen-elemen di dalam tuple. Seperti melakukan sorting ataupun reverse juga nggak bisa. Ya, jadi tuple hanya untuk hal-hal yang bersifat fix. Oke, kita coba tambahin teksnya dulu untuk tuple. Oke, setelah itu kita tambahin code. Oke, kita akan coding tuple-nya. Di sini aku udah punya beberapa contoh tuple. Itu ada number, fruit, sama mix ya. Nah, sekarang kita coba akses untuk numbernya dulu. Sama banget persis kayak list cara ngakses tuple itu. Tinggal kita tambahin aja print number.
ganti angkanya jadi number yang ke 0. Urutannya juga sama persis, mulainya dari 0 ya. Oke, jadi kalau print number 0 itu 1. Coba kita print numbernya 2. Apakah yang munculnya 3? Oke, kalau kita print fruit, kalau tadi buah sekarang fruit namanya, kita pakai bahasa Inggris. Fruit yang ke 0 itu pastinya apple harusnya yang tampil. Oke, betul, apple. Sekarang kita coba yang mix. Kita akan tampilkan yang bagian mix. Mix itu yang bagian 2. Jadi kalau kita pengen nampilin 2 berarti kita harus masukin indeksnya 1. Oke, 2 yang muncul ya. Oke, untuk tuple itu untuk cara mengaksesnya. Oke, sekarang kita lanjut untuk menggabungkan tuple ya. Jadi tuple di sini spesialnya dia bisa digabungin. Oke, kita coba ya menggabungkan tuple. Di sini ada fruit 1 sama fruit 2. Ada 2 tuple. Jadi fruit 1 itu isinya apple sama jeruk. Fruit 2 itu ada mangga sama pisang. Jadi kita coba total, fruit total sama dengan fruit 1 tambah fruit 2. Print fruit total. Nah, jadi hasilnya adalah apple, jeruk, mangga, dan pisang. Selanjutnya kita akan belajar untuk mengulang tuple ya. Jadi tuple itu bisa diulang. Jadi buah diulang sama dengan fruit 1 dikali 2. Jadi nama variabelnya adalah buah diulang. Jadi kita akan mengulang untuk menampilkan fruit 1 dan fruit 2. Harusnya apple, jeruk gitu ya. Apple jeruk. Oke. Jadi hasilnya apple jeruk. Ada 4 item di sana, di dalam listnya. Di dalam tuplenya. Oke, selanjutnya kita akan menemukan panjang dari tuplenya. Sama banget kayak list tadi. Cara menemukan panjangnya cukup pakai len ya. Oke, jadi panjang tuplenya untuk fruit itu ada 3. Kita lihat fruit di sini 1, 2, 3. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang tuple bersarang ya. Jadi ada tuple di dalam tuple. Jadi tuple bersarang di sini kita menggunakan contoh yang fruit sama number. Jadi kalau mau bikin bersarang cukup dikasihin koma aja. Jadi fruit, number. Jangan lupa disimpan dalam variabel tuple bersarang. Oke, kita run. Jadi kalau tuple bersarang itu di dalam satu tuple itu ada 2 tuple. Jadi apple, jeruk, mangga sama 1, 2, 3. Mirip kayak 2 dimension array. Jadi di dalam satu variabel itu ada 2 array. Oke, selanjutnya kita akan mencoba latihan untuk menampilkan tuple dari inputan. Sebelumnya kita udah pernah belajar tentang input. Itu di meeting-meeting awal pada playlist Python kita. Jadi di sini kita akan membuat 3 inputan buah. Jadi input pertama itu buah 1, input kedua itu adalah buah 2, dan input ketiga adalah buah 3. Jadi nanti buah 1, 2, dan 3 itu akan ditampung dalam satu buah variabel buah ya. Jadi satu buah variabel buah, di dalamnya terdapat 3 tuple. Tuple buah 1, buah 2, dan buah 3. Oke, selanjutnya kita akan pakai for untuk menampilkan ketiga buah tersebut. Mirip dengan iterasi yang tadi ya. Oke, kita coba ya. Oke, kita akan input buah pertama, misalnya pisang. Buah kedua adalah nanas. Buah yang ketiga adalah jeruk. Nah, nanti tampil itu pisang, nanas, dan jeruk. Sesuai dengan urutan ya, buah 1, buah 2, dan buah 3. Oke, sekian video tutorial Python kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan kalian jadi makin jago Python di kelas nanti. See you on the next video. Thank you.